Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas satu mata diklat, yakni komitmen mutu. Ya. Tapi sebelumnya tentu kita awali dulu dengan perkenalan. Karena pasti Bapak Ibu, teman-teman sekalian akan bertanya-tanya siapa yang berdiri di muka Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Pasti ada yang ingin bertanya. Jadi nama saya sudah jelas, Iswan Isa, atau kalau lengkap Iswan JT. Itu adalah orang tua saya, Japar Talib, supaya tidak lupa. Japar kakek saya, Japar orang tua saya, ayah saya, dan Talib kakek saya. Marga Isa, dan ini gelar masih di dunia ini. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya sudah perkenalkan diri saya, dan di fungsional di Widya Iswara memang kami masih baru, belum lama, dengan teman-teman Pak Dr. Manaf dengan Bapak Endi. Ya. Kami bertiga dari Kabupaten Gorontalo. Ya, dan saya di struktural sudah 16 tahun. Fungsional dari guru 16 tahun dan struktural 16 tahun. Kembali ke fungsional jadi Widya Iswara. Jadi Widya Iswara. Ya. Dilantik oleh Pak Bupati tanggal 5 April. Baik teman-teman sekalian, untuk menyingkat waktu, baiklah kita akan membahas tentang komitmen mutu. Judul mata pelatihan kita adalah komitmen mutu. Saya beri ilustrasi teman-teman sekalian. Ketika teman-teman membeli suatu barang, maka yang diperhatikan itu apa? Yang jadi pertimbangan teman-teman sekalian? Kualitas. Berikutnya apa lagi? Harga. Ya. Tapi yang paling penting adalah kualitas. Harga itu nomor 2. Karena kalau kualitas bagus, maka pasti orang beli. Kita kalau misalnya kerjasama dengan orang di luar negeri, dengan orang Cina misalnya, mereka belum tanya harga, tapi mereka lihat kualitas. Tapi kadang-kala kita menyepelekan kualitas, sehingga kerjasama tidak akan berlangsung lama, karena kita tidak menjaga kualitas. Maka kualitas itulah mutu. Ya, mutu. Baik. Kita lihat dulu, ya. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan perlihatkan dulu satu video, ya. Ya. Volumenya ya.
Baik, karena mengingat waktu, saya potong saja, saya berhentikan dulu, ya. Ya. Setelah teman-teman melihat video tadi, kira-kira dalam benak teman-teman semua apa yang bisa ditangkap? Coba. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, Ibu ya. Saya Sinetron Abu Bakar. Ya. Dan menurut saya dari tayangan tadi itu merupakan suatu bentuk komitmen dari sebuah institut untuk memperbaiki pelayanan, kualitas pelayanan dari institusi tersebut. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak Sucipto. Dari video tadi digambarkan bahwa adanya perubahan dari struktural pembuatan KTP misalnya. Kalau dulu masih lama harus ke kantor, masih bentuk manual, sekarang sudah bisa dibuat dalam bentuk online untuk mempermudah dan aksesnya lebih sederhana lagi. Akhirnya mutu di dalam kantor tersebut bisa. Oke, satu lagi, siapa yang bisa mengomentari video yang sudah saya tampilkan tadi? Ya, silakan ya. Ya, Bapak Saya Ismanto Munarfa. Ismanto, coba Pak Manto. Video tadi yang saya tangkap tentang pembaruan antara sama dengan kayak Pak Sucipto tadi, pelayanan dengan mudah. Sekarang sudah dibuat aplikasi tentang pembuatan KTP elektronik. Oke, betul. Kita berikan tepuk tangan. Ya, kita aplaus dulu. Ya. Oke. Masih lagi, ini dalam bentuk foto, coba. Coba perhatikan. Yang di belakang bisa lihat? Ya. Ya. Ini pelayanan di salah satu OPD. Oke. Kemudian yang berikut, coba yang ini. Jadi nanti tolong dikomentari dua foto tadi. Oke? Foto yang pertama, siapa yang bisa? Ya, silakan. Dan foto yang pertama kita bisa lihat Nama dulu nama. Maaf, nama saya Umi Alfayana. Ya. Ya, dari foto yang pertama itu kita bisa lihat Pak antrian di sebuah OPD yang sangat panjang. Ya. Jadi di situ tuh mungkin kinerjanya kurang efektif sehingga antrian itu sangat panjang. Mungkin. Ya, oke. Yang lain, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari perbedaan dari kedua gambar ini menggambarkan yang gambar pertama mencerminkan sudah menggunakan nomor antrian kalau saya tidak salah, dan yang gambar kedua ini adalah terlihat masih urat-urat tidak menggunakan nomor antrian. Oke. Antri manual. Ya, terima kasih, kita berikan aplaus. Ya. Ternyata teman-teman semua betul-betul mencermati apa yang saya tampilkan. Nah, sekarang ya, komitmen mutu itu ada hubungan dengan efektivitas, efektif dan efisien. Ya, efektif dan efisien. Teman-teman bisa membedakan mana yang efektif, mana yang efisien? Kalau efektif misalnya apa? Coba. Efektif. Ya.
menurut saya efektif itu hasil yang diharapkan sesuai dengan hasil yang dicapai, sejauh mana capaian atau yang diharapkan. Kalau efisien? Kalau efisien itu daya guna kemampuan yang memberikan manfaat atau tenggang waktu dan Ya. sebagainya. Jadi kalau efisien itu orientasinya kemana? Hasil atau proses? Kalau proses. Proses. Kalau efektif? Hasil. Berhasil, ya. Oke. Jadi kalau suatu OPD, suatu ya dinas atau badan yang tidak efektif dan efisien, maka sudah pasti mutunya di bawah, ya. Sehingga pelayanan di OPD tersebut pasti tidak berhasil, atau orang dilayani di sana pasti akan berkesan mereka tidak puas. Sudah pasti itu, ya, karena pelayanannya tidak efektif dan efisien. Makanya kita sebagai pegawai negeri sipil yang melayani masyarakat memang harus memperhatikan, kita harus punya komitmen dalam pelayanan, karena sesungguhnya pelayanan itu, mutu itu pada pelayanan kita, ya. Di dunia pendidikan juga mutu sangat diharapkan, ya, apalagi dalam birokrasi pelayanan sangat dibutuhkan. Kemudian ya kita lihat ya konsekuensi suatu instansi yang tidak efektif dan efisien. Ya, lihat saja, kalau tidak efektif dan tidak efisien, ketidakcapaian target kerja itu sudah pasti. Kemudian yang kedua, ketidakpuasan banyak pihak, dan ketiga, menurunkan kredibilitas. Keempat, keraguan finansial. Jadi dengan penjelasan singkat ini pasti teman-teman semua akan membedakan, akan ada dalam benak teman-teman bagaimana pelayanan yang bermutu, ya. Jadi untuk mata pelatihan ini sebelum berakhir, saya mohon kepada teman-teman semua, ya, masukkan sesudah break, ya, siang, masukkan tugas, ya, berikan contoh tentang pelayanan yang bermutu, ya. Jadi itu nanti saya ambil pada saat sesudah makan siang. Saya kira ini hal-hal yang dapat saya sampaikan karena kita dibatasi oleh waktu, maka saya cukupkan dulu di sini dan kita akan bertemu lagi pada pembahasan yang berikutnya. Saya kira demikian, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.